Oke, selamat pagi. Ya, jadi materi kali ini tentang pushdown automata PDA masih ya, dan tentang parsing. Artinya ini juga sekalian ini ya, membahas tentang konversi dari antar ini ya, context free grammar ke pushdown automata ya. Jadi jika grammar J adalah context free, ya, kita dapat membangun pushdown automata non-deterministik setara yang menerima language ya, yang dihasilkan oleh CFG dari G tersebut ya. Terus jika P adalah pushdown automata, ya, grammar G yang setara dengan konteks free dapat didefinisikan ya language G sama dengan language P gitu ya. Sana. Kemudian konversi PDA ke CFG dan sebaliknya ya. Jadinya ini ya inputnya berupa suatu konteks free grammar ya dengan apa namanya tuple-nya adalah VTPS ya, dan outputnya adalah PDA yang ekuivalen atau setara ya dengan P sama dengan key ya, key besar, terus ini ya apa namanya sananya lambdanya sigmanya ya, terus S, terus transisi ya, key 0, I dan F ya sana. Jadinya langkahnya adalah sebagai berikut ya, ubah produksi CFG menjadi GNF ya, atau yang sudah pernah kita bahas normal form ya, gray batch ya, normal form. Terus PD hanya akan memiliki satu status yaitu key kecil ya, key terminal ya. Terus itu ya simbol awal ya, CFG akan menjadi simbol awal dari PDA ya, semua non terminal ya, CFG akan menjadi simbol stack ya, tumpukan PDA, dan semua terminal CFG akan menjadi simbol input PDA. Untuk setiap produksi dalam bentuk A ya menjadi A terminal X ya, di mana A adalah terminal dan A ya, X ya, adalah kombinasi terminal dan non terminal ya. Untuk transisi ya key ya, A terminal dan A non terminal ya. Jadi contohnya sebagai berikut ya, buat misalnya PDA dari CFG berikut gitu ya. Sana ada tuple yang berisi non terminal S dan X ya. Terus terminal A dan B, dan sana ada P dan S gitu ya. Artinya bisa kita lihat di sini formatnya adalah VTPS ya. Jadi ini VTPS ya. Terus di mana produksinya adalah ini ya, X bisa diproduksikan menjadi X dan S atau MT atau null ya. Itu kebiasaan banget saya bilang MT null ya. Itu karena huruf E ya. Jadi A menjadi AXB atau AB ya, dan AB full terminal ya. Kalau yang sebelumnya kan A-nya ini ya, jadinya bisa kelipatannya A yang di sini jadi ini B lagi gitu ya. Jadi bisa A, B, B gitu ya. Seterusnya bisa dibuat seperti itu misalnya ya. Ini langkahnya adalah sebagai berikutnya, dibuat dalam bentuk P seperti ini ya. Bisa kita lihat ini formatnya sama dengan ini ya. Jadinya key, sigma, ya, S dan sebagainya. Intinya ini adalah key-nya dan ini adalah sigmanya, dan apa namanya itu ini adalah S-nya gitu ya. Transisi key S seperti itu formatnya ya, sama ya. Itu key 0 ya. Oke, dan ini ya bisa kita transisikan ya, misalnya ya, yang menjadi transisi adalah di sini ya, ininya key, mulai dari selalu ada key-nya di sini. Jadi semua satu output key ya, MT dan S sama dengan XS dan key MT ya. Ini sama dengan yang ini ya, XS atau MT ya, tinggal dipasangkan key-nya masing-masing ya. Terus yang kedua adalah ini ya, kalau untuk X bisa dipasangkan dengan yang ini ya,
apa namanya, A-nya misalnya, jadinya AXB ya, AB dan ini ya, AB kecil ya, itu seperti itu ya. Oke, ini salah. Jadinya ini ya bisa dipasangkan, jadi bisa diganti ya, AX bisa jadi A-nya diganti dengan X. Oke, sehingga ini ya harusnya X besar ya. Jadi rumusnya semua A-nya itu diganti dengan X, sorry tadi yang A non terminal aja ya, A non terminal aja yang diganti dengan X gitu ya, seperti itu. Ya sehingga di sini karena semua menjadi X ya, AXB ya, seperti itu semua menjadi AXB ya, sehingga transisi misalnya QAA menjadi empty key dan null ya. Begitu pula kalau dimasukkan yang tidak termasuk dalam sini berupa angka misalnya 11 ya, itu juga sama hasilnya seperti itu ya, non terminal. Oke, seperti jadi tinggal diikuti ininya ya, ubah yang non terminalnya menjadi X di sana gitu ya. Oke. Nah, baru kita sekarang masuk ke parsing ya. Parsing digunakan untuk mendapatkan string menggunakan aturan produksi grammar ya. Digunakan untuk memeriksa penerimaan string. Compiler ya digunakan untuk memeriksa suatu string benar secara sintaksis atau tidak gitu ya. Parser mengambil input dan membangun pohon parse ya sebenarnya berupa tree dia sana ya. Jadi ini untuk bahasa pemrograman dan bahasa kita sehari-hari itu kesamaannya di sana gitu kan ya, misalnya subjek gitu kan, subjek diikuti dengan predikat gitu kan, jadinya banyak yang bisa terjadi gitu, misalnya saya gitu ya, misalnya dia gitu kan, seperti itu ya, sama jadinya di tapi kalau misalnya ini ya dari subjek langsung objek gitu kan ngacau gitu ya, seperti itu. Jadi begitu pula dalam pemrograman ya, berkomunikasi dengan komputer ya, parsing ini diperlukan untuk ini ya, memastikan semua kemungkinan yang muncul itu bisa terbaca dan valid untuk dijalankan gitu misalnya ya, seperti itu. Di sini karena kalau ngomong soal tree pasti adanya ini ya, dari root ke leaves ataupun dari leaves ke root gitu. Jadinya kalau dari root ke leaves ya top down ya. Ya dimulai walaupun root sebenarnya di bawah gitu kan ya, tapi ya seperti itu, pohon kebalik kan ya. Dimulai dari atas simbol ya, awal mendapatkan string menggunakan pohon parse ya. Ini bottom up ya, dimulai dari bawah dengan string ya, dengan sampai ke simbol awal yang menggunakan pohon parse ya sana, tree, parsing tree ya sana. Ya, langkah yang top down jadinya pop ya, non terminal di sisi kiri proxy, di bagian atas tumpukan dan dorong string sisi kanannya ya. Ini di push ya sana ya, push nih, push. Kena terjemah juga ya. Ini push ya biar ini. Jadinya itu ya. Apa namanya, saya ini sebenarnya ya, apa namanya, ini kan ya kayak download upload gitu kan, ada yang sebaiknya tidak ini ya, tidak diterjemahkan ya, seperti itu ya mungkin. Jika simbol atas ya tumpukan cocok dengan simbol input yang sedang dibaca, lepaskan ya. Itu ini juga push ya. Oke, ketemu. Ya, push. Push simbol awal S ke dalam tumpukan ya. Jika string input dibaca sepenuhnya ya, dan tumpukan kosong, ya lanjutkan ke status akhir ya, F ya, yang dianggap accepted ya sana. Oke, jadinya ini ya, misalnya membuat parser untuk ini top down ya, untuk ekspresi X tambah Y dikali dengan Z ya. Itu format ininya ya. Terus P ya di sana. Nya S, startnya itu adalah start ditambah X atau X gitu ya. Artinya X itu bisa diproduksikan menjadi X non terminal lagi ya, dikali dengan Y non terminal atau Y non terminal saja gitu ya sana. Terus Y non terminal sendiri bisa dibalikkan ke S ya, atau ke
I seperti itu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, jadinya di sini kalau tadi kan ini ya, kalau konversi dari CFG ke PDA atau sebaliknya itu kan ada simbol terminal sebagai outputnya key. Kalau di sini adalah I yang dipakai. Jadinya kita masukkan ini ya, rumusan umumnya X tambah Y kali Z-nya itu ya. Terus kita masukkan I di pasangan tuple-nya gitu ya. Habis itu kita masukkan S. Jadinya karena dari atas, jadinya mulainya dari yang ini ya, dari S-nya ini masukkan. Oke, habis itu S tambah X dan I gitu ya sana. Ini mengikuti yang ini, S tambah X dan I. Karena S bisa menjadi S tambah X, sehingga di sini bisa memungkinkan S ya, karena SI kan gitu ya, SI jadinya kalau S-nya dipecah lagi X tambah X jadinya kan nggak mesti SI dan XI, tapi bisa salah satunya yang dikalikan kan gitu ya kalau dalam ini. Kalau dalam konsep tuple ya, dalam apa namanya itu kita bahas di CFG awal kan ya. Jadinya S tambah XI ya sana bisa kita lihat seperti itu ya. Terus karena di sini S itu bisa menjadi X saja ya, sehingga parsing berikutnya ya X tambah XI gitu ya sana seperti itu. Oke, terus ini dia langsung ke bawah ya. Jadinya X itu bisa menjadi Y saja kan gitu ya, Y saja, sehingga turunan berikutnya bisa kita lihat Y tambah XI ya. Itu. Terus ini ya X, Y ya, sini bisa menjadi S ya, berarti S itu bisa menjadi X tambah X ya, sehingga bisa menjadi X tambah XI lagi ya, X non terminal, X terminal di sini gitu ya, sana. Nah di sini bisa kita geser gitu kan ya, baru mulai di sini langkah yang ini ya, push yang di sini. Oke, sehingga X yang di awal hilang, sehingga plus X kali Z ya, koma, plus XI ya, terus diturunkan. Sekarang plusnya hilang, X kali Z ya, XI ya sana, X kali Z ya, koma ya, X kali Y ya sana, bisa kita dapat dari ini ya, dari yang ini kita pecah. Terus bisa kita pecahkan lagi menjadi ini ya, apa namanya, Y-nya bergeser ke sini, jadinya Y terminal ya sana. Terus Y-nya ini hilang lagi ya, jadinya sehingga kali X ya, kali ya, sama-sama dihilangkan ya, sisi duanya Y ke terminal dan Y terminal ini dihilangkan, jadinya kali Z, koma, kali Y non terminal I gitu. Jadi sekarang kalinya sama-sama dihilangkan ya. Jadinya Z terminal dan Y I ya, seperti itu. Jadinya terus Y bisa menjadi ini ya, karena S bisa menjadi ini Z juga yang disamakan ya, sana. Z I ya sana. Oke, Z, Z I, sehingga di sini Z sama Z-nya bisa kita hilangkan. Akhirnya semua apa namanya komponen diproses sehingga berakhir nol ya, dan berakhir semua parsingnya jadi 0, I gitu ya, sana. Happy endingnya ya. Oke. Nah itu yang top up ya. Kalau yang ya top down sorry, top up kayak pulsa ya gitu. Top down, oke. Ya jadinya ini ya, jadi mulai dari yang S nya di sini ya. Oke, nah sekarang kebalikannya ya, bottom up ya, karena dorong simbol masukan ya saat ini ke dalam tumpukan ya. Itu ini yang mulai dari yang terkecil sana ya, dari yang leaf-nya, daunnya. Kalau tadi kan dari akarnya ya, akar pohonnya gitu ya, struktur pohonnya. Diganti sisi kanan produksi di bagian atas tumpukan dengan sisi kiri ya. Jadinya langsung geser. Nah kalau tadi kan sini geser-gesernya di pertengahan ya. Kalau yang bottom up langsung main geser ya gitu ya.
Semakin geser, jika bagian atas elemen tumpukan cocok dengan simbol input saat ini, ya lepaskan. Ya jika string input terbaca dan hanya jika simbol awal S tetap ada di tumpukan, ya lepaskan, lanjutkan ke status final akhir. Ini tujuannya semua meniadakan gitu ya, meniadakan sehingga semua struktur bahasa pemrograman di sana itu terjalankan ya, terbaca gitu. Ya, oke. Jadi contohnya sama kayak tadi ya, kalau kalian merasa dejavu dengan rumusannya ya, sama, memang sama. Ya, dengan aturan yang sama kita lakukan kebalikannya, itu button up ya. Oke, jadi kita sama-sama mulai dengan ini ya, X tambah Y kali Z, I ya. I yang ini ya. Oke, tapi kita langsung main geser. Kalau button up tuh kita langsung main geser. Jadinya X tambah Y tambah kali Z itu, X-nya itu kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Jadinya langsung plus Y kali Z, X, I gitu ya. Nah, sekarang X bisa jadi Y, sehingga plus Y kali Z ya. Jadi Y non terminal ke I sana itu. Terus tentunya Y bisa karena Y adalah S ya, sehingga bisa menjadi X lagi, sehingga itu sama dengan turunannya dengan plus Y kali Z, XI ya sana. Terus malah jadi gini, dari yang non terminal naik ke dari yang terminal naik ke non terminal gitu ya. Jadinya kan kalau tadi kan dari yang S ke non terminal baru ke terminal gitu kan ya. Tapi kalau ini kebalik, dari non terminal naik ke yang paling umum, yaitu S gitu di sana ya, S atau startingnya gitu ya, inisialisasinya ya, sehingga sana plus Y kali Z ya, S I Y kali Z ya, plus S. Jadi plusnya digeser ke sini ya. Terus kali Z Y tambah SI ya sana. Terus itu ya, terus Y non terminal tadi kan ya. Y non terminal itu kita jadikan terus dari tadi keseleo ngomong Y terminal ya, Y terminal, Y kecil kita jadikan non terminal, Y besar ya sana. Terus kita balikkan sama seperti tadi, dari Y non terminal ke X non terminal ya. Ini ya. Oke. Itu ya. Dan baru kita geser tanda kalinya ke sisi kanan ya. Seperti itu. Nah, terus Z-nya kita pindahkan ya. Jadinya kalau semua yang di sisi kiri sudah pindah, sehingga di sisi kiri tinggal 0 ya, tinggal 0 ya, sehingga Z 0 Z kali X tambah SI ya. Terus Z-nya kita balikkan jadi Y ya. Habis itu Y-nya balikkan jadi X, jadikan S ya, S tambah S, jadinya saling meniadakan, jadinya S ya, jadinya empty 0, SI. Oke, seperti itu ya jadinya ya, itu ya. Oke, itu ya jadinya ini ya, kalau kita lihat di tugas berajahnya Bu Budi, ini yang jadikan tugas. Nanti mungkin saya untuk biar sama ya, kelas A kelas B ininya nanti saya siapkan soal juga tentang pushdown ini, karena ya lumayan ini kalau bikinnya gitu ya, tugas berkelompok. Nanti saya upload tugasnya hari ini ya, nanti bisa dikerjakan berkelompok ya. Oke, itu saja mungkin tentang materi ini. Sekian, terima kasih ya.